Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kang Mus, ketemu kembali di episode kali ini. Kami kedatangan tamu yang sangat spesial, masih muda, ganteng, tinggal di Bogor, Kang Aang Permana. Selamat malam, Kang. Malam, Kang Mus. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Sehat ya. Jadi Kang Aang ini anak muda. Kemarin kita menghadapi pandemi, tapi di saat pandemi malah bisnisnya tumbuh berkembang pesat. Melalui si Pepek, ikan khas mana? Khas Aslinya itu dia dari Cianjur. Cianjur ya, dari Cianjur. Nah, ini jadi di saat pandemi yang lain kesulitan berjualan, malah ini bisnisnya tumbuh berkembang dan omsetnya sebulan bisa sampai miliaran ya. Oke, sebelum ke sana saya ingin bahas dulu tentang Kang Aang. Jadi Kang Aang di saat yang lain kesusahan di pandemi, bisnis Kang Aang ini tumbuh berkembang. Jadi produknya si Pepek dari Cianjur ya? Ya, aslinya. Ini asli Cianjur. Dari Cianjur. Khas Cianjur, wah keren. Kemasannya juga bagus, sesuai dengan baju saya ini. Nanti kita coba ya. Tapi sebelum kita mengupas tentang kesuksesan bisnis di zaman pandemi juga bisa omsetnya nyampe menyentuh miliaran ya, di atas 1 miliar. Nah, saya ingin bahas detail dulu siapa Kang Aang. Jadi mulai kecil di mana, lahir di mana. Siap. Katanya kuliah juga di IPB dulu ya. Oke, dulu lahir di Cianjur apa di Bogor, Kang? Jadi saya asli itu lahir di Subang, Kang. Oh, lahir di Subang. Di Subang. Saya kecil di Subang, ibu rumah tangga, ayah itu buruh pabrik pupuk dulu. Pabrik pupuk di Subang? Di Subang, ya. Oh, oke. Terus kena PHK 98, jualan apa aja, jualan bensin, jualan jepitan rambut keliling-keliling SD gitu, jualan susu dan lain-lain lah gitu, sampai bikin apa ya, tambal ban gitu. Iya. Nah, dari SD, SMP saya di Subang lah, di Subang. Nah, setelah SMA itu orang tua udah nggak sanggup untuk biayain sekolah. Oh. Nggak sanggup karena Itu masih sekolahnya masih SD? Masih SD dan SMP. Lulus SMP itu udah nggak bisa lagi biayain sekolah. Berarti SD-nya di Subang? SD Subang, SMP di Subang. Oh, terus pindah mulai hijrah ke Bandung itu karena di Bandung itu ada satu sekolah miliknya Pemprov Jawa Barat. Oh. Itu sekolah gratis untuk anak-anak yang kurang mampu, yatim atau piatu kayak gitu. Nah, saya daftar ke sana, alhamdulillah diterima. Jadi praktis dari pertama masuk sampai lulus, dari alas kaki sampai atas kepala semuanya dibiayain sama pemerintah. Ya, siswanya banyak itu SMA? Siswanya 60 setiap angkatan. Oh. Jadi alhamdulillah saya termasuk. Itu masuk kata boarding school ya? Ya, semi sekolah pesantren, Islam? Semi militer. Enggak juga sih. Tapi ya ada pendidikan agama, ada pendidikan militer untuk kedisiplinan kayak gitu. Jadi SMA di situ, terus orang tua mulai pindah ke Cianjur? Nah, orang tua mulai pindah ke Cianjur itu setelah saya kuliah. Jadi setelah lulus SMA pun karena dari SMA itu nggak sama orang tua, saya punya pendapat bahwa ini kayaknya jalan satu-satunya untuk memutus rantai kemiskinan keluarga itu satu-satunya dengan pendidikan, Kang. Karena kalau nggak dengan pendidikan, ya kita lulusan SMA bisa apa sih? Ya walaupun banyak pengusaha segala macam, tapi hanya segelintir gitu. Tapi kalau kita bisa sekolah lebih tinggi, kayaknya lebih mudah juga untuk bisa memberikan kesejahteraan, perbaikan ekonomi ya, ekonomi keluarga gitu. Tapi udah kepikiran masih kecil itu udah mikir ke sana ya? Apa ngelihat orang tua di PHK, susah nyari pekerjaan? Ya, dari kondisi keluarga, terus lingkungan di SMA itu juga walaupun orang-orangnya kurang mampu, tapi banyak alumni-alumni kita yang sukses juga di SMA tersebut gitu. Jadi alumni banyak datang ngasih motivasi, ada yang jadi TNI, ada yang sukses lah gitu, kerjaannya sukses dan lain-lain, ngasih motivasi buat adik-adik kelas yang ada di SMA itu tuh jangan sampai
putus sekolah. putus sekolah di SMA aja gitu. Tapi yang masuk di sekolah itu semuanya beasiswa ya? Bisa Biasanya tidak orang-orang berbayar tidak ya? mampu. Iya, karena semuanya dibiayain oleh Pemprov Jawa Barat. Oh iya iya iya. Sampai sekarang masih ada sekolahnya. Masih ada. Nah, terus lulus SMA, Lulus SMA, kuliah di IPB, Pak jalur undangan atau? enggak. Jadi awalnya kita tuh punya, karena banyak alumni di SMA itu masuk ke ITB, masuk ke UI gitu. Kayaknya pengen ke ITB gitu kan. Tapi ternyata ya susah juga ya masuk sana. Dan saya ngelihat bahwa kampus yang paling banyak memberikan beasiswa itu menurut informasi dari kakak kelas itu IPB. Oh. Jadi udah mah biaya hidupnya murah katanya di Bogor dan banyak kesempatan buat beasiswa. Karena kalau nggak beasiswa ya kita nggak bisa kuliah gitu. Dan khususnya saya pribadi karena orang tua udah sama sekali nggak ikut membiayai kan dari. Jadi kalau mau kuliah cari biaya sendiri. Cari biaya sendiri gitu. Jadi ya udah akhirnya ngelamar ke IPB, alhamdulillah diterima di Fakultas Perikanan. Oh, perikanan. Tapi Akang sendiri di keluarga anak ke berapa? Saya anak pertama Dari 2 bersaudara. Dari 2 bersaudara. Oh, tapi adiknya ikut di jalur yang sama atau beda? Iya, beda. Apa pas mulai dapat beasiswa juga udah bisa bantu? Enggak, saya lulus itu saya kerja, ada jauh umurnya sama saya, dia masih SMA gitu. Oh, jadi keterima di IPB di perikanan, langsung kuliah atau bagaimana? Dapat beasiswa juga di IPB? Ya, jadi ya tadi kalau nggak dapat beasiswa ya nggak bisa kuliah kan. Jadi pas masuk tuh alhamdulillah udah dapat beasiswa, jadi full sama sekali nggak bayar. Jadi pas masuk IPB gratis, setelah di IPB untuk biaya hidupnya ngapain? Jualan kan. Oh. Jadi di IPB tuh ada toko-toko kue gitu. Kue-kue kering kan harus biasanya belinya sekilo. Iya. Kiloan gitu. Saya beli yang minta dibungkusin kecil-kecil kan. Oh, jadi kemasan kecilnya yang dijual. Kecil, terus akhirnya saya bawa tas masuk ke kelas, sambil nunggu dosen saya jualan 1.000 gitu. Jadi ada untungnya kan, alhamdulillah. Dari situ. Jadi dari sekilo itu bisa jadi berapa kemasan dong? Kurang lebih 20-an lah. 20-an. Jadi dari modalnya 20.000 kita bisa uang jualnya sampai 50-60 ribu ya. 40.000, 50.000. Lumayan gitu dulu. Ya kalau nggak kayak gitu ya nggak bisa makan kan. Iya, tapi dari dapat ilmunya itu dari mana? Kan tidak semua orang juga lagi kuliah ya lagi stresnya. Biasa IPB kan awal-awal kan pelajaran juga lagi ketat-ketatnya kan? Iya. Tapi lebih stres lagi kalau nggak makan kan. Jadi dan saya kira jualan kayak gitu nggak butuh ilmu yang jelimet lah. Kemauan aja. Yang paling penting itu ngurangin gengsi gitu. Jadi makanya saya tuh suka bingung teman-teman ini anak-anak muda pengen bisnis gitu kan. Bingung Kang modalnya kayak gimana, bingung idenya apa, bukan bingung sebenarnya, gengsinya yang kegedean. Jadi yang dikedepankan gengsinya. Iya. Jadi akhirnya peluang itu ada jadi hilang gitu kan. Tapi itu jalan sendiri apa ngajak teman tuh waktu sendiri kuliah? Kan? Sendiri aja jualan itu, jualan molen, jualan donat, apalah yang kira-kira bisa. Ya kira-kira saya ngeliat teman-teman tuh suka makan donat, saya cari nih mana yang harganya murah. Harganya murah saya jual gitu aja. Tapi itu ngutang dulu apa langsung bayar biasanya beli? Langsung bayar. Langsung bayar. Ya. Jadi beli itu saya jual lagi. Kan tiap hari pasti dapat untung ya. Dapat untung, ya diputer itu. Buat makan, buat segala. Berarti jadi ilmu kewirausahaannya mulai dari entrepreneurnya udah dari tingkat 1 ya. Ilmu terpaksanya lah. Wirausaha terpaksa. Dan di kuliah juga akhirnya ya cari beasiswa lain segala macam. Jadi saya di IPB itu 4 tahun kuliah, 8 beasiswa kan. Oh. Jadi cari beasiswa sana sini supaya bisa tadi ada uang dan saya bisa ngirim ke orang tua akhirnya. Jadi dari beasiswa sebetulnya ya mungkin karena dari jualan juga ada tambahan penghasilan. Jadi kalau teman-teman tuh akhir bulan atau awal bulan nunggu transferan dari orang tua, kalau saya transfer ke orang tua dari kuliah gitu. Nah ini Kang ini terinspirasi juga nih, pasti memberikan inspirasi buat sobat Kangmu semua ini. Jadi yang penting punya kemauan ya. Punya kemauan, kita hilangkan gengsi. Semua ada jalannya, ada caranya. Sih, Kang, ya. Istilahnya ini juga membuka peluang kan yang pingin kuliah, lagi ekonomi orang tua kesusahan, sebetulnya di tiap kampus, rasanya semua kampus ya, semua kampus juga pasti ada program beasiswa. Ya, betul. Yang penting mau cari apa enggak gitu kan. Jadi kalau dari awal aja udah patah semangat, ngapain kuliah, orang tua nggak bisa bayar, ya udah. Hilang semua peluang yang ada kan. Tapi di sana ada kemauan mencari informasi,
akhirnya dapat 8 beasiswa. Tapi beasiswa itu sendiri juga sebenarnya dibatasi juga kan? Dibatasi. Setahun maksimal? Artinya kan nggak langsung 8 gitu. Jadi per semester ganti. Oh, wah hebat. Nah ini tiap semester tetap jalan bisnis ini yang kecil-kecilan lah. Ada yang jalan, ada yang nggak juga sih. Ketika udah dapet beasiswa, udah dapet kira-kira cukup, akhirnya mulai dikurangin gitu. Karena semester 3, semester 4 makin lama makin padat gitu kuliah gitu. Akhirnya agak susah kalau misalnya harus membagi waktu. Artinya jadi harus milih, kita mau di jalur bisnis, mau di jalur akademik gitu kan, kayak gitu. Makanya suka ada istilah di anak-anak kampus itu, apalagi di IPB, IPK-nya standar apa nih? Standar mahasiswa organisasi, standar mahasiswa bisnis, atau standar mahasiswa kutu buku gitu kan. Beda-beda. Akhirnya ya karena saya ngelihat ya ini kesempatan juga nggak datang ke semua orang. Saya termasuk salah satu yang beruntung bisa kuliah. Akhirnya saya manfaatkan untuk belajar, berorganisasi dan belajar bisnis ya di kampus itu. Di kampus. Gitu. Berarti selain ya kuliah jualan kecil-kecilan ini berorganisasi juga. Iya. Aktif di organisasi apa dulu? Dulu di DPM, Dewan. Oh, aktif ya. Ya dulu Senat lah ya. Senat ya. Kayak gitu. Ya, jadi organisasi juga banyak ketemu orang kan. Nah, jadi jualannya akan lancar juga kan. Jadi bukan hanya ke teman satu kelas kan. Iya. Menarik juga Kang. Jadi kalau dulu tuh pas awal-awal karena kaget kali ya, karena saya maksudnya saya termasuk anak kampung lah gitu kan. Masuk ke kampus yang seluruh Indonesia dari mana-mana, orang-orang pinter-pinter gitu kan. Kaget tuh, IPK nggak nyampe 3 kan awal-awal tuh. 2,8 lah gitu. Nah, semester 2, saya ikut organisasi. Ketika di organisasi, saya ngeliat kok teman-teman ini yang ikut organisasi sambil nunggu meeting gitu kan, baca buku. Loh, kayaknya saya jarang baca buku gitu. Terus nanti ketika pulang dia ada belajar bersama, oh ternyata memang kalau kuliah itu kitanya harus mandiri, kitanya harus yang bertanggung jawab gitu kan. Belajar sendiri, nggak nunggu lagi dari guru atau dari dosen. Akhirnya dari situ justru dengan organisasi IPK meningkat, relasi lebih banyak, pengalaman juga lebih banyak kayak gitu. Makanya penting banget sih teman-teman kalau sobat Kang Mus nih ya yang masih muda, yang masih kuliah, saya kalau mau ngasih nasihat nih mendingan perbanyak organisasi ketika di kuliah gitu, karena nanti kepake juga ketika kita lulus kuliah gitu. Iya kan, kita nggak tahu kan ke depan kita jadi apa kan, kita ada di mana sama siapa kan. Yang penting di saat organisasi kan ketemu banyak orang. Ya di situ kan peluang-peluang ada sebetulnya kan, mau nanti jadi dosen, jadi kerja di bank segala macam. Yang kerja di bank kan nggak akan gampang nyari nasabah kan, teman-teman dulu kan. Coba kalau hanya belajar jadi kutu buku, lulus. Ya paling-paling ya jadi peneliti kan. Nah, itu juga belum tentu juga bisa bagus kan. Nah, tapi dari awal aja 22,8 sebenarnya sih bagus juga Kang. Karena di IPB itu kan kadang IP-nya di atas 2,9 tapi 2,11 gitu. Jadi nggak gampang kan nyari IP di atas 2,75. Tapi setelah semester selanjutnya IP-nya lebih baik lagi. Lulus 3,4 gitu. 3,4. Oh, keren, bagus. Nah, jadi di IPB itu menyelesaikan hanya 4 tahun studinya atau lebih? Iya, 4 tahun. Pas 4 tahun. Nah, katanya juga sempat dapat aktif di waktu kuliah juga ikut lomba-lomba yang sampai ke luar negeri ya. Itu lomba apa, Kang? Itu sebenarnya kayak lomba kita nulis paper gitu, nulis karya ilmiah. Awalnya tadi ketika di kampus itu apapun yang bisa menghasilkan uang, saya lakuin gitu Pak. Jadi ada dagang saya ikutan, nyari beasiswa, ada tuh jalur lomba. Kan ada lomba nanti dapat piala, dapat sertifikat, dapat uang gitu kan. Iya. Kalau pialanya saya nggak tahu pada kemana. Yang saya cari itu yang lomba ada uangnya, saya ikutan gitu karena untuk dapat uang itu. Nah dari situ akhirnya terus ikutan. Ada salah satu lembaga lingkungan di Amerika itu mengadakan lomba tentang hari lingkungan. Gitu. Hari lingkungan. Sudah akhirnya saya masukkanlah paper itu tentang karena kan basic saya itu di perikanan tapi lebih ke pengolahan lingkungan perairan. Akhirnya saya bikin itu diseleksi seluruh dunia dan terpilihlah 10 negara gitu. Oh. Dari 10 negara itu ternyata ya 10 orang itu 7 orang mahasiswa S3 atau calon doktor, 2 orang
mahasiswa S2, satu lagi saya semester 7 Yang, yang lagi culun-culunnya. Culun-culun. Akhirnya diundang ke Amerika, di sana ikut pendidikan sekitar 2 bulan dan dapat tawaran untuk lanjut S2 dan S3 di sana gitu. Cuman saya pikir kayaknya terlalu lama karena saya orang Sunda, nggak bisa jauh dari keluarga. Akhirnya saya putuskan pulang Tidak lagi, mengambil. Pulang lagi ke Indonesia. Tapi kan dengan 2 bulan di sana juga dapat ilmu banyak ya. Alhamdulillah Kang. Ya. Tapi itu dapat informasi dari mana ada lomba-lomba itu? Dari internet. Ada di internet ya? Ya. Oh. Nah, ini yang terkadang juga banyak mahasiswa yang dapat belajarnya hanya yang diberikan dosen kan. Padahal ilmu tambahan atau hal-hal lain, lomba atau apa yang lain kan banyak. Ya. Ya apakah itu levelnya Jawa Barat, nasional ataupun internasional ya. Ya. Tapi keren ya dari semester 7 udah ikut lomba-lomba internasional ya. Hanya satu lomba atau pernah ikut lagi yang lain? Lombanya itu yang sampai internasional. Tapi kalau lomba-lomba yang tingkat lokal banyak. Banyak ya. Yang ada misalkan BUMN ikut lomba pokoknya tentang lingkungan lah, ikut. Ikut ya. Dapat misalkan pernah ada satu lomba BUMN PLN ya. Iya. Dia bikin tentang lingkungan. Jadi boleh sendiri, boleh kelompok, Kang. Iya. Nah, akhirnya yang paper saya sendiri saya buat, yang kelompok saya ngajak temen berdua. Jadi pas udah seleksi segala macam presentasi, yang sendiri saya juara 1, yang berkelompok juara 3. Jadi lebih banyak hadiahnya kayak gitu. Jadi saking apa ya saking butuhnya uang untuk menghidupi di kampus ya cari uang dengan segitunya gitu. Iya, iya. Tapi yang penting kan dari mana sumbernya, yang penting halal. Iya, lebih keren Kang. Ini sangat inspirasi ke teman-teman semua. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita punya keinginan, punya kemauan, banyak cara. Dan saya meyakini kayaknya kalau kita punya niat yang baik, kita tuh akan diketemukan orang-orang yang baik juga gitu. Iya. Tapi kan terkadang juga kadang kita juga bukan nggak ini ya. Saya nggak bisa kuliah karena orang tua nggak mampu. Nah, sebetulnya orang tua dengan membesarkan kita misalnya sampai di level mana ya kita juga harus bisa juga hidup mandiri kan. Nah, tapi ya mungkin Akang juga dari SMA udah pisah dari orang tua ya, udah mandiri dan akhirnya emang faktor ekonomi yang menyebabkan kreativitas itu muncul ya. Nah, tapi ini juga bagus memberikan inspirasi ke orang bahwa dalam hidup itu tidak harus kan kita juga nggak bisa memilih ya, nggak harus saya lahir dari keluarga yang mampu. Saya harus punya ini di sana, kan nggak bisa milih kan. Nah, tapi kan dengan kita belajar dan ada kemauan, ya insya Allah pasti ada caranya, ada jalannya kan. Nah. Justru saya bersyukur sih dengan lahir dengan orang tua keluarga seperti itu gitu. Justru kalau mungkin saya lahir dari keluarga berada, kayaknya nggak setaf ini gitu hidupnya gitu kan. Justru dengan kondisinya seperti itu. Walaupun kata orang tuh, kok kasihan banget ya gitu kan. Tapi saya nggak ngerasa kasihan Kang. Ketika waktu itu makan seadanya segala macam nggak bisa beli buku dan lain-lain, ya biasa aja gitu. Nggak ngerasa. Ya menikmati aja ya. Menikmati aja gitu. Dan ketika mendapatkan hal yang lebih besar, bersyukurnya tuh benar-benar bersyukur gitu. Kayak misalnya kita biasa makan tempe, terus makan ayam, kan bersyukur banget. Tapi yang biasa makan ayam, sudah makan tempe kan cemberut. Jadi saya alhamdulillah bersyukur dilahirkan dari keluarga yang sederhana gitu. Tapi punya impian, ya orang tua tuh punya impian bahwa anaknya tuh harus bisa membanggakan keluarga gitu. Jadi ya seperti itu Kang. Dan berarti peran orang tua ya walaupun tidak bisa membiayai secara finansial tapi sangat tapi secara moral gitu. Support luar biasa ya, termasuk ayah dan ibu ya. Iya. Karena dari kecil pun misalkan Ang nih, kamu sekarang SD nih. SD itu saingan kamu ya cuma sekampung aja. Tapi nanti ketika kamu mau SMP itu saingannya itu sekecamatan loh. Gitu dari kecil tuh dari gitu. Jadi makanya ya harus ranking gitu walaupun dengan keterbatasan. Ketika SMP nanti SMA kamu apalagi nanti ketika di Bandung kan SMA di Bandung saingan tuh satu provinsi katanya tuh. Jadi akhirnya ada support yang saya kira mungkin orang tua lain nggak ngasih itu gitu kayak gitu kan. Jadi saya sangat bersyukur lah. Iya dan juga jadi anak yang berbakti kan, istilahnya dapat uang lebih, uangnya juga bukan
dihabiskan kan bisa aja kan dipakai buat nonton lah, pacaran misalnya kan. Nah, tapi ada kelebihan dari Pacaran juga nggak ada yang mau kan. tapi tetap ada kelebihan uang juga, masih ingat orang tua, ditransfer ke orang tua kan. Iya. Nah, lulus kuliah emang cita-cita dulu kuliah mau jadi apa? Dulu tuh memang pengen saya kerja di multinational company lah, karena kayaknya tuh keren gitu kan. Gajinya masih besar. Gajinya besar. Dan alhamdulillah saya keterima di salah satu perusahaan oil and gas gitu. Kerjanya juga ya menyenangkan, artinya walaupun office-nya di Jakarta, tapi saya banyak keliling-keliling Indonesia gitu. Karena saya di bagian lingkungan, di bagian AMDAL, jadi ngecek satu blok migas ke blok migas yang lain gitu. Jadi kerja di situ. Jadi lulus kuliah udah langsung dapat kerja? Langsung dapat kerja. Bahkan sebelum wisuda udah dapat kerja. Ya. Jadi lulus dapat kerjaan udah langsung berapa lama di perusahaan itu? 2 tahun. 2 tahun. Ya setelah 2 tahun saya ngerasa, enak banget gitu. Enak banget maksudnya. Tapi dipikir-pikir kok enaknya cuma buat diri saya, Kang. Padahal saya ada di posisi itu berkat bantuan banyak orang. Dari kecil dibantu banyak orang. Kurang uang dipinjemin sama tetangga, dikasih sama tetangga, dipinjemin sepeda, segala macam. Sampai SMA, sampai kuliah itu banyak banget orang-orang tuh baik ke saya gitu. Kasihan kali ya. Sampai akhirnya ada di posisi itu, saya kerja nikmat, gaji lumayan gitu kan. Kok cuman buat diri saya sendiri? Kalaupun mau berbagi paling sama office boy atau sama satpam. Dan kalau mau berbagi lagi nanti nunggu liburan pulang kampung. Bulan depan lagi, gajian lagi gitu kan. Nah, kayaknya saya harus bisa bermanfaat deh. Kayak gimana ya? Apakah bikin yayasan waktu itu? Cuman kan belum kepikiran. Tapi yang jelas kayaknya kalau saya buka usaha, hari itu saya kerja, hari itu ada orang yang terbantu oleh pekerjaan saya. Jadi akhirnya waktu itu kayaknya saya harus resign pulang kampung untuk bikin bisnis gitu. Sesimpel itu, Kang. Kalaupun gini, saya pikirannya gini, kalaupun saya gagal, saya masih muda, saya masih bisa balik lagi cari kerja gitu. Cari kerja lagi. Tapi kalau saya terusan di perusahaan ini, semakin lama akan semakin nyaman kayaknya gitu. Apalagi kalau naik jabatan semakin gak mau keluar gitu kan. Jadi, dan di perusahaan oil ini udah karyawan tetap? Udah karyawan tetap. Jadi di perusahaan oil itu udah 2 tahun ya? 2 tahun. Terus memikirkan bagaimana juga bisa memberikan kontribusi buat masyarakat. Iya, karena saya merasa udah 2 tahun kerja tuh nyaman, tapi buat diri saya sendiri gitu. Kayaknya saya harus bisa bermanfaat juga buat orang lain, karena dari kecil dibantu banyak orang kan. Iya. Tapi gimana caranya menjelaskan ke orang tua, ke teman-teman? Ya, itu hal yang paling sulit yang saya hadapi sebagai seorang pengusaha pemula itu. Karena jadi, pasti orang tua kan mengharapkan. Betul, Kang. Walaupun tadi secara finansial nggak support, tapi kan ya orang tua mana yang nggak bangga anaknya, anak kampung nih, Kang, bisa kuliah, bisa kerja di kota, di Jakarta dengan posisi yang lumayan bagus gitu kan, di perusahaan yang bagus. Bangganya orang tua, saya juga membayangkan bangganya orang tua di hadapan tetangga-tetangganya itu atau di hadapan saudara-saudara itu udah segimana gitu. Tiba-tiba 2 tahun saya pulang, saya bilang, "Mah, saya mau resign." Wah, itu kayaknya udah meledak. Itu 2-3 hari itu dicemberutin saya, kan. Nggak ditanya, kamu bikin salah apa kan? Iya, awalnya. Tapi nggak sih, karena kan juga beberapa karyawan juga dekat dengan keluarga. Karena saya di Cianjur tuh teman-teman yang dari Jakarta sering main juga ke sana, ke Cianjur. Jadi udah pada tahu. Iya, karena memang Ang pengen balas budi lah kata saya. Mas, saya pengen balas budi aja gitu kan, karena dari kecil dibantu banyak orang, terus kuliah dibantu banyak orang. Itu tahun berapa, Kang? 2014. 2014. Tapi waktu kerja 2 tahun udah punya pacar belum? Belum ya? Belum. Pasti kalau ada pacar seperti tantangan juga. Tantangan juga ya. Akhirnya akhirnya saya buat perjanjian sama ibu ya. Kalau bapak sih masih enjoy aja, nggak apa-apa gitu. Kalau ibu yang paling sulit, Mah, Ang janji kalau setahun ini usaha gagal, balik lagi kerja gitu. Itu perjanjiannya. Cari kerjaan lagi. Cari kerjaan lagi. Kalaupun enggak juga yang perusahaan sebelumnya itu masih mau nerima gitu. Ketika saya resign tuh kalau misalnya lu nggak sukses, balik lagi aja katanya gitu. Memang alasan resignnya karena mau bisnis. Betul. 2 kali saya resign ditolak, Kang. Ketiga kalinya baru diterima. Jadi pertama resign jangan, kedua resign jangan, ketiga itu
Akhirnya udah dia juga nggak, manajer juga udah nggak bisa ngapa-ngapain ya udah. Tapi kalau misalkan lu gagal di bisnis, karena dia bilang gue juga pernah bisnis nih kata dia. Kalau gagal balik lagi aja, siap kata saya. Nah setahun itu bener-bener akhirnya ya berjuang gitu di bisnis itu. Nah, jadi dari hidup di Jakarta, terus balik ke Cianjur. Jadi memulai, tapi di waktu kerja 2 tahun itu udah ada gambaran nggak? Saya mau ngelakuin apa? Belum, enggak Kang. Nggak ada? Nggak ada, tadinya memang nyaman banget. Gambling banget ya? Nyaman banget kerja tuh, ya memang itu kerjaan impian gitu. Tapi setelah di 2 tahun, ada di satu momen, kayaknya kok hidup saya tuh gini-gini amat ya, kurang bermanfaat lah gitu buat orang. Lu masih muda loh Ang gitu kan, masa sih mau di sini terus? Kalaupun makin gede gajinya, gaya hidup juga makin gede kalau di Jakarta tinggi, kan. Ya. Jadi akhirnya udahlah saya kayaknya bikin usaha ya di kampung supaya lebih ke kontrol lah gitu. Akhirnya pulang ke kampung bikin usaha gitu. Oh, nah pulang kampung bikin usaha apa yang pertama dijalanin? Nah, yang paling menarik adalah karena saya basicnya perikanan, saya ngerasa saya udah jago di perikanan nih Kang, di ahli perikanan gitu kan. Saya bikin budidaya lele. Oh. Ada 20 kolam terpal gitu kan. Kalau saya punya sewa lahan atau gimana? Ya, di rumah itu sampingnya masih ada lahan kosong. Oke. Kan murah lah. Iya. Di Cianjur itu. Saya bikin kolam terpal gitu. 3 bulan, 4 bulan gagal terus. Sekalinya berhasil, ketika kita jual ternyata harganya itu kita nggak bisa menentukan. Karena budidaya itu atau budidaya ikan itu kan produk komoditas. Iya. Jadi yang menentukan itu pasar atau pasar gitu. Ya. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain ketika di sana harganya 10, ya kita mau nggak mau 10. Padahal mungkin modal kita udah 9,5 gitu. Jadi kita padahal semua kebutuhan dari lele sendiri juga di market banyak. Betul, makanya kan tadilah karena sok-sokan saya sarjana nih perikanan budidaya lele gampang segala macam. Ternyata nggak cukup itu gitu dalam bisnis, kita harus ngerti pasar. Dibutuhin lagi pemasaran. Iya, harus ngerti keuangan dan lain-lain. Nah dari situ mulai berpikir, oh kayaknya kalau misalkan bisnis itu yang paling enak itu yang kita nentuin sendiri harga jualnya. Oke. Nah yang kayak gitu ya produk olahan, karena kalau produk olahan kan unik. Iya. Olahan kita dengan olahan yang lain belum tentu sama. Kita bisa menentukan harga jual. Itu karena sendiri. Gagal di lele ini. Gagal di lele. Udah sempat berapa kali panen itu? 3 kalian panen. 3 kali panen. 6 bulan itu 3 kali panen. Gitu. Oh, ya pasti minus ya? Iya minus. Akhirnya ya investasinya udah selesai lah di situ. Nah terus akhirnya saya ngelihat ketika kerja dulu, kan saya banyak ke daerah-daerah Kang. Ke Padang ada ikan bili, Kalimantan ada ikan seluang, di Gorontalo ada ikan roa, di Jawa itu ada ikan wader. Iya. Nah, ini di daerah saya di Cianjur, di Cirata itu ada namanya ikan petek. Ikan petek. Jumlahnya sangat melimpah tapi nggak dimanfaatkan, hanya dibuang-buang aja di pinggir danau jadi sampah. Itu ikan petek itu kayak ikan teri kecil ya? Ya, bentuknya itu pipih transparan lah. Ikan kaca-kaca. Indian, kalau nama kerennya Indian glassfish. Iya, karena saya juga belum buka ini, belum dicoba. Ntar kita kayak gini, bentuknya itu kurang lebih kayak gini. Oh. Ini hanya ada di Danau Cianjur, Cirata, Saguling sama Jatiluhur. Ya, Danau Kaskade itu. Dari Sungai Citarum. Ini tidak harus dibudidaya ini? Enggak, itu di danau aja. Di danau liar. Banyak ya? Iya, ikan liar. Oh, malah kalau kebanyakan bisa jadi apa namanya? Jadi hama, invasif. Jadi hama. Ya, invasif spesies buat ikan-ikan yang lain. Oh. Karena kan di sana itu ada budidaya ikan, Kang. Di Kerambai Jaring Apung kayak gitu. Ikan ini sih pemakan makanan ikan yang lain. Ya, jadi ketika petani ikan ngasih makan, itu tuh direbut sama ikan petek ini gitu. Jadi disebelin sama petani-petani. Akhirnya ditangkepin tapi nggak bisa dimanfaatkan, ya ini dibuang-buang gitu. Oh, jadi apa yang akan lakukan ini terhadap si ikan ini? Nah, tadi di daerah lain tuh ikan-ikan tersebut punya nilai jual yang tinggi gitu. Iya. Yang bisa memberikan dampak positif bagi lingkungannya. Nah, ini kenapa enggak? Ternyata alasannya 2. Pertama karena baunya amis, yang kedua banyak durinya. Oh. Nah, jadi kalau misalkan bisa dong kita manfaatkan. Kalau kita ngomongnya ke orang-orang desa ya orang-orang segitu, dari zaman baheula ikan ini nggak dimanfaatkan. Nah, karena dianggap lama malah. Iya. Karena saya pernah di kota, saya pernah ngelihat ada ikan bili, ada ikan segala. Artinya saya kebuka gitu pikirannya, Kang.
Dan saya yakin juga kayaknya di daerah-daerah lain banyak banget potensi yang dipatahkan karena dibilang dari zaman baheula nggak dimanfaatkan, sampai sekarang nggak dimanfaatkan. Nah, coba saya akhirnya, oh berarti kalau dari zaman baheula nggak dimanfaatkan, coba saya manfaatkan sekarang gitu kan. Pertama kan bau amis itu kan bisa dihilangkan. Iya. Terus yang kedua banyak durinya. Nah, duri ini adalah kandungan kalsiumnya tinggi kan, awal hipotesa awalnya. Iya. Akhirnya coba saya bawa ke laboratorium, dicek gitu kan, di BBIA. Ternyata betul setelah keluar itu kandungan proteinnya tinggi, kalsiumnya tinggi gitu. Si ikan kecil ikan ini. kecil ini gitu. Akhirnya ya udah kita mulai diseriusi gitu, digoreng. Awalnya goreng biasa, lengket-lengket kan. Oh, pakai tepung gitu kan. Kan kalau ikan bili kan nggak pakai tepung tuh. Iya. Kalau ini ternyata lengket-lengket, akhirnya pakai tepung, terus digoreng sampai akhirnya mencoba berkali-kali sampai ketemulah formula yang pas gitu. Kayaknya oke nih gitu kan. Tapi kan kemasannya sederhana karena ya nggak ngerti desain kemasan. Belum belajar di Tapi saya kira ini oke gitu. Titip di warung, Kang, di warung-warung sekitar. Itu digoreng pakai tepung. Tepungnya tepung apa? Tepung terigu. Tepung terigu. Ya. Itu uji coba apa baca-baca resep di? Ya, baca-baca resep kayak gitu. Ya sendiri aja, baca-baca resep. Komposisi tepung terigunya berapa, tepung kanjinya berapa kayak gitu. Sampai ketemu tekstur yang pas.